Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang daun yang satu ini yang mungkin sering Anda jumpai, sering Anda temui di pekarangan maupun di semak-semak di daerah Anda masing-masing. Mungkin Anda belum mengetahui apa manfaat dan khasiat dari daun ini. Ternyata daun ini mempunyai sangat banyak sekali manfaat dan khasiat, terutama untuk sebagai herbal tanaman obat. Daun ini bernama daun iler atau daun miana. Jadi kalau di Jawa ini dikenal sebagai iler. Sedangkan di daerah lain seperti di Palembang dikenal sebagai daun adong-adong, jawek kotok di Sunda, ati-ati di Bugis ya, daun ati-ati, daun serwung di Minahasa, atau sikresing di Batak. Sedangkan nama ilmiah daripada daun ini adalah Coleus atropurpureus atau Plectranthus scutellarioides. Jadi ini adalah merupakan tanaman semak dengan tinggi bisa mencapai 1,5 meter. Daun ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Terutama ini adalah untuk obat anti radang ya, anti inflamasi, seperti bisa digunakan untuk bisul atau radang pada telinga, bahkan untuk wasir juga. Sebelum ini kita sudah pernah membahas tentang obat wasir, yaitu daun ungu ya, daun wungu. Bagi yang belum menonton tentang khasiat daun ungu, bisa klik di link di atas ini yang muncul ini, Anda silakan lihat. Daun iler ini juga bisa berfungsi sebagai obat wasir, tapi dia lebih kepada untuk wanita. Ini bisa digunakan untuk keputihan, untuk obat keputihan, kemudian untuk mengobati bisul, demam nifas, radang telinga, dan untuk wanita ini juga bisa digunakan untuk mengobati haid yang tidak teratur. Kandungan yang terdapat di dalam daun iler ini atau daun miana ini yaitu seperti tanin, minyak atsiri, lemak, kalsium oksalat, piosterol, dan pektik substans. Tidak hanya pada daun, kandungan tersebut juga terdapat pada batangnya. Berdasarkan kandungan zat aktif yang terdapat pada daun iler tersebut, daun iler ini bisa digunakan untuk sebagai mengobati obat cacing ya, untuk anak-anak bisa digunakan. Kemudian juga digunakan sebagai obat sembelit. Daun iler ini juga sebagai obat wasir, juga sebagai untuk mengobati penyakit kulit ya, juga untuk mata merah. Kalau penyakit kulit ini seperti tadi yang kita sampaikan, untuk mengobati bisul, luka borok, luka abses yang bernanah, maupun luka-luka lainnya yang sifat meradang. Anda bisa menggunakannya untuk mengobati bisul. Itu bisa dikonsumsi dengan cara meminum air rebusannya, juga ditambah dengan cara menumbuknya dengan halus. Jadi dicuci bersih, kemudian ditumbuk sampai halus. Setelah itu ditempelkan tumbukan daripada daun iler tadi, ditempelkan pada bisulnya. Untuk keputihan itu bisa dengan merebusnya. Dia juga akan berfungsi sebagai obat mengatasi gangguan yang ada pada pencernaan ya. Mungkin BAB yang tidak teratur, Anda bisa gunakan rebusannya. Jadi Anda bisa mengambil segenggam daun iler yang segar dan dicuci bersih, lalu Anda buat air rebusannya dengan cara merebusnya lebih kurang mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit dengan api yang sedang. Kemudian bisa Anda minum dengan madu kalau Anda suka ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, langsung diminum saja.
ini diminum 2 kali sehari. Jadi diminum pagi dan sore ya, atau malam juga boleh. Untuk proses pembuatannya, Anda bisa ambil 7 lembar daun iler yang cukup lebar dan besar, lalu dicuci bersih. Setelah itu dimasukkan ke dalam periuk. Kami sarankan Anda gunakan periuk yang terbuat dari tanah ya, atau tembikar, karena ini lebih aman untuk digunakan untuk membuat tanaman obat dibandingkan jika Anda menggunakan periuk daripada aluminium atau dari besi. Setelah dicuci bersih dan dimasukkan ke dalam periuk tembikar, masukkan air yang matang sekitar 3-4 gelas. Tentu Anda sesuaikan dengan jumlah daun iler yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan double, misalnya tadi saya rekomendasikan 7 lembar, kalau Anda gunakan 14 lembar, mungkin banyak anggota keluarga yang ikut minum, Anda masukkan airnya juga double, berarti sekitar 6 gelas sampai 7 gelas. Setelah dimasukkan air, Anda bisa rebus dengan api yang tidak terlalu besar, api yang sedang saja, dan ditunggu sampai mendidih. Sampai mendidih lebih kurang mungkin sekitar 15-20 menit. Setelah dingin Anda bisa mengkonsumsinya, bisa dicampur dengan madu ya, madu hutan asli, itu lebih baik karena madu mengandung antibiotik alami dan mengandung banyak sekali asam amino. Ini sangat bagus sekali jika Anda meminumnya nanti dicampurkan dengan madu. Atau jika Anda tidak suka madu, tidak memakai madu juga tidak jadi masalah. Yang jelas Anda rutin konsumsi ini lebih kurang 1 minggu untuk merasakan efek. Daun iler ini juga bisa digunakan untuk penderita diabetes ya, diabetes mellitus, kencing manis, juga sangat bagus mengkonsumsi rebusan daun iler ini dalam memperbaiki kinerja pankreasnya dan juga menurunkan gula darah. Jadi kesimpulannya, daun iler ini jika Anda sudah paham dan sudah kenal bentuknya, ini bisa digunakan yang pertama untuk mengobati abses, ibisum, luka borok. Bisa diminum rebusannya dan ditempelkan daun yang sudah dihaluskan di tempat bisulnya. Untuk obat cacingan bagi anak, kemudian untuk mengobati sembelit, kemudian haid atau datang bulan yang tidak teratur, keputihan bagi wanita, sebagai obat wasir atau ambeien, kemudian juga bisa digunakan sebagai untuk mengobati penyakit perut secara umum ya, penyakit pencernaan secara umum, karena dia juga mengandung anti radang, sehingga kalau ada terjadi peradangan di dalam sistem pencernaan, insya Allah daun ini akan sangat berguna sekali untuk kesembuhan Anda. Untuk batuk dan asma juga bagus ya, ini juga bisa digunakan juga untuk nyeri otot, karena di dalam kandungan daun iler ini dia mengandung anti-inflamasi, yaitu anti radang. Dia juga sebagai imunomodulator, meningkatkan sistem imun, jadi dia bisa melawan bakteri, virus, antioksidan juga, antihistamin juga, anti alergi ya, dan anti diabetes, menurunkan gula darah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, dan silakan Anda share link video ini kepada karib kerabat, anggota keluarga, dan rekan-rekan Anda. Mungkin ada yang membutuhkan, mudah-mudahan bisa menjadi amal sedekah jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang menderita penyakit-penyakit tertentu. Agar kami bisa mengulas lebih banyak lagi dan lebih jauh lagi tentang tanaman-tanaman obat herbal yang ada di sekitar kita, silakan didukung channel ini dengan diklik subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan
mendapat pemberitahuan dari video-video selanjutnya. Dan semoga dengan adanya dukungan Anda, kami juga akan bisa lebih banyak meng-share informasi tentang, khususnya tentang herbal, tanaman obat, dan juga lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.